Ya sejak Bapak iya. Gede-gede. Karena kita cicit kadit. Karena kita cicit lagi kita ngantuk anak itu gede nanti itu karena kita ada. Ya sih mangkep gak gitu sih. Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Gimana gitu? Om Swastiastu. Mari kita mulai pelajaran bahasa Indonesia pada kesempatan ini ya. Kita menginjak pada materi berikutnya yaitu bab 2 mengenai menikmati cerita sejarah. Menikmati cerita sejarah, itulah materi yang akan kalian pelajari ya. Untuk pelajaran pertama, bab 1 mengenai surat lamaran pekerjaan kita sudahi. Nah, itu materi itu tidak begitu sulit. Sudah saya arahkan, walaupun cukup singkat. Untuk kekurangannya, Anda bisa baca-baca bukunya. Saya yakin kalau Anda memperhatikan penjelasan saya tempo hari dan didukung dengan ada kemauan mempelajari, Anda punya waktu banyak, saya yakin semuanya bisa menulis surat lamaran pekerjaan yang mantap.
dengan bahasa yang sopan, santun, baku ya. Nah, untuk hari ini seperti tadi materi pelajaran kita adalah menikmati cerita sejarah. Melalui pelajaran sejarah kalian dapat materi sejarah ya. Nah, ini berbeda sedikit dengan materi menikmati cerita sejarah. Tentu ada perbedaan ya. Nah, untuk pelajaran sejarah, materi pelajaran sejarah yang diterima dari guru sejarah itu sifatnya faktual ya, fakta murni. Nah, kalau pelajaran ini menikmati cerita sejarah, ada kata cerita, berarti itu ada unsur fiksi. Ya, unsur fiksi dari sastrawan, seniman. Nah, ini akan Anda lakukan melalui kegiatan membaca ya. Apa yang Anda dapatkan melalui materi ini yang perlu kalian lakukan ya. Nah, perhatikan bagian berikutnya ya. Nah, ini ada bagian. Ada beberapa poin ya, 4 poin yang perlu Anda pelajari ya. Pertama, kalian diajak mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Yang kedua, yaitu menganalisis kebahasan teks cerita sejarah atau novel sejarah. Berikutnya, mengonstruksi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Dan terakhir, menulis cerita sejarah pribadi. Nah, itu yang terakhir yang menarik, yaitu kalian harus menulis cerita sejarah kalian sendiri ya. Untuk hari ini, kita mulai yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Nah, ya. Ya. Mengidentifikasi informasi melalui membaca nanti kalian diharapkan ya mampu menangkap sejumlah informasi yang Anda dapatkan dari teks yang Anda baca. Ini sangat penting ya. Nah, ini Anda lakukan dengan membaca ya. Nah, untuk mendapatkan informasi, mampu mengidentifikasi informasi yang maksimal ya. Ada teknik tertentu, ada salah satu keterampilan membaca yang harus Anda lalui, yaitu melalui membaca cepat atau membaca pemahaman. Karena ada beberapa jenis membaca ya. Pertama itu ada membaca bersuara atau membaca vokalisasi, itu untuk anak-anak kelas SD ya, kelas 1, 2 barangkali ya, untuk melatih vokal agar tepat pelafalannya. Ya, maaf terganggu sedikit tadi ya, ada agak terputus, ada gangguan sedikit. Nah, sekali lagi, intinya di sini kalian melalui membaca pemahaman atau istilahnya membaca cepat ya, diharapkan dengan waktu yang seminimal mungkin kalian mampu menangkap informasi yang maksimal. Bagaimana caranya? Ya, ada semacam teori yang pernah saya dapatkan. Ya. Nah, tentunya pertama kalian masing-masing harus menghadapi teks. Tidak boleh satu teks berdua, apalagi lebih. Yang kedua,
yang tidak kalah pentingnya juga yaitu kondisi dan situasi lingkungan. Harus nyaman, tenang, betul-betul tenang. Sedikit pun tidak boleh ada gangguan. Yang ketiga, konsentrasi penuh terhadap bacaan. Yang bekerja hanya bola mata dan pikiran. Yang perlu dihindari, jangan sampai menggerakkan fisik, terutama wajah ya. Nah, wajah tidak boleh bergerak, misalnya dari kiri ke kanan. Nah, itu kebiasaan yang tidak berlaku pada membaca pemahaman. Itu kurang mendukung untuk mendapatkan informasi yang maksimal. Yang lain yang perlu dihindari, tidak mengeluarkan suara. Kalian tidak boleh mengeluarkan suara sedikit pun. Jadi bibir betul-betul rapat, tertutup. Sehingga bisa konsentrasi penuh. Nah, hal yang lain, jarak pandang mata, termasuk demi kesehatan. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Kurang lebih 30 cm. Tolong dirasakan. Kira-kira berapa 30 cm itu jaraknya, silahkan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Terus kalian harus membaca hanya satu kali jalan. Tidak perlu mengulang kembali. Misalnya sudah paragraf berikutnya, Anda kembali ke paragraf sebelumnya. Nah, itu tidak perlu dilakukan. Itu tidak efektif untuk mendapatkan. Pokoknya satu kali jalan. Jangan lupa sebelum mulai, kalian melihat waktu. Pukul berapa Anda mulai. Dan terakhir sudah selesai, lihat lagi. Pukul berapa Anda selesai. Berapa menit kalian menghabiskan waktu untuk membaca teks tersebut. Itu. Tentunya akan berbeda. Tergantung kecerdasan tingkat inteligensi masing-masing. Ya. Ada yang membaca dengan teks yang sama, ada yang membutuhkan waktu lebih pendek, ada yang membutuhkan waktu lebih panjang. Itu tergantung dari inteligensi, tingkat kemampuan. Anak cerdas biasanya memerlukan waktu yang sangat sedikit dan informasi yang lebih banyak didapatkan. Berbeda dengan anak yang kurang cerdas maksudnya ya. Tetapi saya yakin kalian anak akuntansi adalah anak-anak yang hebat-hebat. Ya, saya yakin. Coba ikuti itu ya. Ini berlatih pembelajaran namanya, membiasakan diri. Ya. Terlebih dewasa ini mengingat kondisi kita, ya, pemerintah sudah menyadari minat baca bangsa Indonesia, orang Indonesia terlebih kaula muda ini sangat penting ya, itu sangat rendah. Makanya pemerintah sedang menggalakkan literasi, membaca dan membaca. Tanpa membaca tidak akan dapat informasi. Tanpa punya informasi kalian tidak bisa menyampaikan apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Oleh karena itu membaca ini sangat penting, terutama untuk kalian ini adalah membaca pemahaman. Dengan membaca, misalnya membaca Quran, Anda bertemu iklan, Anda tahu ada lowongan kerja. Pahami apa yang dibutuhkan, bidang apa. Anda bisa melamar pekerjaan. Kan? Itu sangat penting. Itu yang Anda lakukan ya. Tolong itu diikuti ya. Saya tidak akan berkomentar banyak, tidak akan berbicara banyak dalam kesempatan ini, karena memang pelajaran bahasa Indonesia tidak perlu berceramah. Tidak bisa diceramahkan, karena berlatih, membiasakan anak-anak melatih keempat keterampilan. Seperti tadi, seperti saat ini kalian memanfaatkan telinga kalian, masing-masing pendengaran kalian, untuk mendapatkan informasi bagaimana membaca yang baik, membaca pemahaman maksudnya ya. Itu mendapatkan informasi. Dengarkan dengan baik. Dan itu keterampilan menulis. Setelah Anda membaca, Anda dapat informasi, tentu Anda bisa menulis, menyampaikan secara tulis. Kalian apa yang Anda dapatkan dari membaca,
tanpa membaca kalian tidak bisa menulis, tidak bisa berbicara. Tanpa mendengarkan juga kalian tidak bisa menyampaikan informasi. Oleh karena itu, membaca, mendengarkan sangat penting. Ini akan kelihatan setelah anak tamat, mana anak yang tekun membaca, mendengarkan, mencari informasi melalui membaca dan mendengarkan ya, atau menyimak ya. Nah, itu akan kelihatan nanti setelah tamat. Berbeda dengan yang asal-asalan begitu. Baik anak-anak, kalian lanjutkan materi ya, langsung saja berhadapan dengan teks yang akan kalian hadapi, yaitu yang berjudul kalau tidak salah yaitu ini ya, ini ya, Kemelut di Majapahit ya. Nah, silakan perhatikan di sana, di buku juga sudah ada itu ya. Nah, itu. Nah, sedikit anak-anak terkait dengan keterampilan menulis ya. Nah, ini terkait dengan EYD ya. Ini beginilah aturan menulis sebuah judul ya. Nah, dan artinya masing-masing diawali dengan huruf kapital, Majapahit, Kemelut, kecuali ini kata depan. Artinya kalau Anda menulis judul dan judul yang kalian tulis itu di dalamnya akan ada kata depan atau istilah lainnya preposisi ya, termasuk juga kata sambung atau konjungsi, itu ditulis dengan huruf biasa. Nah, mungkin sudah ada yang menyampaikan dari guru lain ya. Ini harus ini D-nya kecil ya, bagi itu ya. Dan bila judul itu terlalu panjang ya, biasanya itu dijadikan beberapa baris ya. Jangan meletakkan kata depan dan kata sambung itu di akhir baris. Letakkanlah di awal baris berikutnya atau di tengah baris. Nah, tolong itu dipahami dengan baik. Nah, dengarkan dengan baik. Ya itu. Saya kira paham ya. Itu tolong diingat apa yang saya sampaikan. Ini sedikit saya singgung, ini perlu untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, biasanya kalau yang sudah ujian nasional maupun soal ujian sekolah ya, penulisan judul karangan berikut yang tepat adalah, penulisan judul buku berikut yang paling tepat adalah. Tolong pahami yang saya sampaikan tadi. Ya, lanjut ya. Nah, seperti tadi, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi ya, informasi yang terdapat pada teks cerita sejarah yang berjudul Kemelut di Majapahit ya. Ikuti cara membaca yang saya sampaikan tadi. Anda akan mulai membaca ya. Dari paragraf pertama apa yang bisa Anda petik, paragraf berikutnya ya. Nah, coba membaca dulu. Baca dulu seperti tadi satu kali jalan, jangan mengulang ke belakang lagi. Nah, itu ingat juga lihat waktunya sebelum mulai ya. Silakan 1, 2, 3 mulai membaca. Silakan. Tidak ada anak yang tidak membaca. Silakan membaca ya.
Baik anak-anak, maafkan, coba ending dulu ya, coba berhenti dulu membaca. Saya yakin ada yang sudah selesai, mungkin ada yang belum ya. Kebanyakan, secara umum mungkin belum ya, belum selesai. Walaupun demikian, coba Anda merenung dulu. Baru sekian menit Anda membaca, mungkin baru beberapa paragraf ya. Coba tenang dulu. Tentu Anda sudah mendapatkan sedikit informasi. Apa yang bisa Anda sampaikan sekarang di hadapan saya ya. Artinya kalian bisa dengan secara sederhana, kalian menyampaikan kalimat-kalimat yang isinya tentang yang Anda baca tadi. Ya. Katakan kalian bisa mengatakan begini ya. Ini adalah informasi yang paling sederhana. Raden Wijaya adalah Raja Majapahit pertama yang bergelar Sri Jaya Wardana. Itu informasi kan? Coba sekarang siapa bisa menyampaikan ya? Coba sampaikan sekarang. Satu kalimat, dua kalimat, boleh. Tanpa melihat buku lagi, tanpa membaca lagi. Dengan bahasa sendiri. Ayo angkat tangan ya. Angkat tangan, tunjuk Anda, ayo. Siapa? Coba saya tunjuk ya, saya tunjuk langsung. Nah, Wandari mana Wandari? Rahayu ya. Nah, coba. Nah, ya, silakan. Untuk paragraf yang pertama, Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Jasa Jaya Wardana. Berarti sama dengan yang saya sampaikan tadi ya. Nah, apa? Saya tadi sudah mendapatkan. Ada yang lain Anda dapatkan? Bisa tambahkan lagi selain itu? Coba Suryawati barangkali. Nah, Suryawati. Angkat tangan. Mana Suryawati tadi ada? Mana lagi itu? Ya, Anggreni ya. Anggreni, silakan bicara kamu Anggreni. Tanpa membaca buku lagi ya. Ya. Bagaimana Anggreni? Bisa? Romo Lawe diangkat di sebuah menjadi adipati di Tuban dan yang lainnya pun diberi pangkat pula. Ya, tepat. Memang ada demikian kan? Ya. Yang lain silakan. Nah ini dari putranya. Ini. Komang Jaya. Komang, silakan bicara Komang. Dari paragraf pertama yang saya ambil dari cerita tadi, yakni adalah setelah si Raden Wijaya itu menjadi raja di Majapahit pertama yang bergelar Kertajasa Jaya Dharma, beliau pun tidak pernah melupakan jasa para pejuang yang telah, para senopati atau perwira yang telah berjuang dengan beliau, sehingga beliau memberikan jabatan-jabatan tertentu kepada pejuang-pejuang tersebut. Sekian. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Jaya. Ya, hebat ya. Ya. Ada yang lain? Nah, begitu semestinya yang Anda lakukan. Nah, biasanya selesai membaca, begitu selesai, Anda tenang, sudah itu Anda ambil kertas, ambil pulpen ya. Anda menulis sejumlah pernyataan-pernyataan, artinya pernyataan-pernyataan itulah yang merupakan informasi yang Anda dapatkan. Atau Anda bisa menceritakan kembali. Nah, dari dulu, dari SD atau SMP ya, kalian sudah biasakan membaca, diikuti dengan pertanyaan kan?
Nah, pertanyaannya berarti itu menginginkan informasi, jawaban Anda itu informasi yang didapatkan dari bacaan, ya. Yang begitu yang Anda lakukan semestinya, ya. Nah, berikutnya Anda lanjutkan lagi membaca, silakan, ya. Yang tadi itu Anda lanjutkan baca nanti, dan itu Anda lakukan, ya. Anda tulis sejumlah kalimat atau bercerita kembali seolah-olah Anda akan menyampaikan di depan orang lain, seolah-olah kalian akan berbicara. Nah, ini tidak dikumpulkan, ya, tetapi kuncinya tidak usah melihat kembali, ya, tidak usah melihat teks kembali. Berikutnya yaitu kita menginjak pada halaman 39, materi berikutnya, kalian diharapkan mampu menentukan hal-hal yang menarik dalam novel sejarah. Hal-hal apa saja yang menarik. Nah, ini ada beberapa kalimat atau beberapa soal berupa pertanyaannya sebagai pancingan. Nah, inilah yang yang jawaban-jawaban pertanyaan ini merupakan hal-hal yang menarik, itu maksudnya, ya. Seperti yang pertama, kapankah latar waktu cerita dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Nah, kapan cerita itu dibuat? Itu latar waktu yang ditanyakan. Kapan peristiwa yang dinyatakan pada teks itu terjadi? Itu latar waktu. Itu sudah biasa, ya. Yang sudah dapat dari guru yang lain mungkin, dan saya yakin sudah dapat, ya. Nah, melalui membaca cerita sejarah. Membaca cerita sejarah ini berarti membaca karya sastra sesungguhnya, ya, seperti membaca cerpen atau novel. Di dalamnya tentu kalian harus mampu menggali salah satunya, yaitu latar waktu, latar tempat, latar situasi. Dalam situasi bagaimana peristiwa itu terjadi. Kapan peristiwa itu terjadi, di mana terjadi, itu latar, ya. Berikutnya pesan juga, ya. Dari paparan dalam teks itu, pesan apa yang disampaikan penulis melalui teks itu kepada pembaca. Dalam hal ini kalian sebagai pembaca. Nah, kalau Anda membaca nanti lanjut itu, nah, setelah menjadi raja pertama, beliau mengawini 4 putri Kertanegara, ya, mendiang Kertanegara. Setelah punya istri 4, beliau menikahi atau mengawini lagi seorang putri dari Melayu. Kan begitu, ya, Raden Petak namanya, kalau tidak salah itu, ya. Nah, demikian. Lalu apa yang terjadi setelah menikahi itu? Dan dari sana setelah menikah itu ada peristiwa, ya. Di sanalah ada pesan tertentu kepada kalian, ya. Nah, biasa itu pada zaman dulu itu, ya, zaman kerajaan, seorang raja itu biasanya paling tidak punya istri 5, bahkan kalau bisa lebih, bahkan 10 pun bisa, begitu. Nah, bagaimana pesan apa yang terjadi itu berarti pesan, ya. Itu dari sana Anda akan mendapat umpan balik. Nah, peristiwa apa yang dikisahkan? Nah, jadi itu ada informasi yang menarik, ya, jawaban itu. Siapa tokoh yang terlibat dalam penceritaan itu? Nah, dari teks yang Anda baca itu, ya, Anda akan mendapat mengetahui tokoh-tokohnya siapa saja. Jadi tadi tokohnya salah satunya dan Anda ketahui yaitu Raja Majapahit pertama, yaitu siapa? Kertarajasa Wardana atau Raden Wijaya. Yang terakhir, di bagian apa sajakah yang menandakan bahwa novel tersebut tergolong ke dalam novel sejarah? Kalian tahu, ya, bahwa itu novel sejarah. Dari mana Anda tahu? Anda baca di sana, rasakan sendiri. Tidak perlu jawaban Anda persis sama, bahasanya boleh berbeda, tapi isinya sama dengan teman. Tidak usah
menjaplak pekerjaan teman. Jujur ya, yang tahu yang maha tahu bahwa Anda orang jujur. Karena salah satu akhir dari pendidikan, ya, berkualitasnya pendidikan itu kalau tamatan itu nanti terutama jadi pejabat itu jujur ya. Biasakan jujur. Tidak dikumpulkan. Kalau Anda sudah membaca, sudah mengerjakan ini, ya, saya yakin Anda mampu. Gitu. Nah ini biasa jadikan soal misalnya ya. Seperti tadi kalau menangkap informasi penting, mendapati informasi penting, Anda disuruh membaca penggalan teks atau sebuah paragraf. Setelah itu di bawahnya kalian diminta berikut ini adalah informasi yang sesuai dengan penggalan teks di atas. Nah, ada 5 pernyataan mana yang sesuai atau mana yang tidak sesuai. Kalau yang ini yang informasi penting, yang menarik itu maksudnya yang tadi, yang terakhir tadi ya. Ada soal yang akan Anda hadapi ya. Kalau untuk sebagai siswa ya, tentu ingin mendapatkan nilai yang bagus ya. Ya. Bacalah penggalan teks berikut. Ya. Latar waktu yang dinyatakan menurut penggalan teks di atas adalah, atau pesan yang disampaikan penulis melalui penggalan teks cerita sejarah di atas adalah, gitu ya. Tokoh yang terlibat, nah, dan seterusnya, begitu ya, objektif. Nah, selanjutnya waktu masih banyak, kalian kan jadwal kalian sampai pukul, kalau tidak salah pukul atau jam ya, pukul ya, bukan jam. Kalau jam yang Anda pakai itu jam namanya. Nah, kalau waktu pukul. Kalian masih punya waktu banyak kan, di luar jam pelajaran juga banyak. Secara resmi di sekolah Anda jadwalkan belajar bahasa Indonesia hari ini dari pukul 7.30 sampai pukul 9.30 ya. Itu manfaatkan waktunya dengan baik, ditambah dengan di luar jam pelajaran. Nah ini baca ini ya, apa namanya, teks cerita sejarah atau novel sejarah berikut ini yang berjudul Gajah Mada Bergelut dalam Takhta dan Angkara. Perhatikan juga, saya pertegas lagi tentang penulisan judul. Nah ini kata depan namanya ya. Nah, ini kata sambung. Nah, ditulis seperti ini kan. Nah, berbeda dengan tulisan yang lain ya, masing-masing diawali dengan huruf kapital ya. Nah, itu ya. Itu tolong dipahami. Saya selipkan itu demi kalian nanti. Nah, ya. Nah ini dibaca juga. Coba Anda nanti temukan seperti untuk soal-soal yang tadi itu, pesan apa yang terdapat yang disampaikan oleh penulis melalui teks ini. Kemudian latar waktunya, kapan terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dalam situasi bagaimana, itu latar ya. Nah, berikutnya apa lagi deh? Ya itu ya. Nah itu yang Anda baca. Nah ini seperti ini yang Anda jawab ya. Nah ini dijawab, manfaatkan waktu, kerjakan di 1, 2, 3, 4, 5 di buku catatan saja. Nanti kalau ada tugas yang harus dikerjakan di buku tugas, nah saya sampaikan itu ya, mana yang harus dikerjakan di buku tugas, mana yang harus dikerjakan di buku catatan. Ini pembelajaran namanya. Suatu saat pasti ada yang harus dikerjakan di dalam buku tugas. Itu seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ya, itu. Nah, berikutnya kalian, karena kalian membaca teks cerita sejarah, tentu kalian harus paham, ya, bagaimana sebenarnya struktur susunan teks cerita sejarah. Nah, bagaimana urutannya ya. Nah, di sini pengarang mengawali yang namanya teks cerita sejarah selalu diawali paragraf pertama atau beberapa paragraf awal itu ya, yaitu yang namanya pengenalan ya. Ya, pengenalan situasi. Di sinilah biasanya latar situasi digambarkan dalam situasi bagaimana ya.
di mana terjadi, kapan terjadi. Gitu. Nah, pengenalan situasi cerita atau istilah lainnya orientasi. Nah, berikutnya setelah pengenalan kepada pembaca, situasi diperkenalkan, lalu penulis pengarang mengungkapkan peristiwa ya, dengan beberapa paragraf atau paling tidak sebuah paragraf ya. Berikutnya silakan login lagi ya waktu